Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14 berkata, "Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi." Haleluya. Saudara, bagaimana saudara? Faktanya hidup ini Tuhan memang sudah berjanji bahwa satu pun berkat-berkatnya diarahkan kepada saya, kepada Anda sekalian. Faktanya hari ini hidup ini tidak mudah. Faktanya hari ini banyak masalah, banyak penyakit, banyak air mata dan lain-lain yang sedang kita alami. Khususnya hari-hari ini seluruh dunia dengan wabah coronavirusnya. Saudara, coronavirus ini telah merubah perekonomian menjadi susah dan tidak berjalan dengan normal. Coronavirus ini membuat hidup menjadi serba tidak pasti. Orang ke pasar, harga-harga di pasar semuanya berubah dengan begitu cepat. Tidak pasti, tidak wajar seperti biasa. Hidup ini bertambah stres. Banyak orang menyerah kepada keadaan. Bahkan lebih lagi, ada beberapa orang yang mulai meragukan tentang cinta Tuhan. Banyak orang telah melemah. Banyak orang sudah tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah kita harus bergantung keadaan ini? Kepada siapakah kita harus menyampaikan isi hati kita supaya kita tidak menjadi bertambah lemah tapi bertambah kuat? Kekuatan itu sesungguhnya datangnya daripada firman Tuhan. Yang pertama, Yosua 23 yang ke-14 tadi mengajak kita supaya dalam keadaan seperti ini, dalam wabah seperti ini, pertama kita harus tetap percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Itunya, bahwa janjinya Tuhan kepadamu satu pun tidak akan tidak dipenuhinya. Haleluya. Kiranya janji itu berlaku kepada saudara. Yang kedua, tetaplah dalam kondisi memiliki komunitas iman. Dalam keadaan seperti ini, orang jaga jarak, orang saling curiga, susah berkumpul, pesta dibatasi, mau tidak mau. Karena pemerintah mempunyai tujuan positif yang melindungi anak-anak bangsanya supaya dalam keadaan sehat. Terus bagaimana kita? Apakah kita tidak bisa bergaul? Tidak. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara, Alkitab ayat ini mengajak supaya kita ada persekutuan komunitas iman. Suami istri itu 2 orang, dengan anak 3 orang. 2 atau 3 orang tetaplah berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus ada komunitas iman? Supaya kita saling membangun, memberikan motivasi, saling menguatkan supaya kita saling kokoh, saling bersekutu. Tujuannya supaya kita memiliki tim. Ada satu tim yang saling solid memberikan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat. Yang berikutnya saudara-saudaraku, di dalam hidup ini supaya kita tetap kuat, hiduplah dalam ketekunan. Hiduplah dalam ketekunan. Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata begini, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Tuhan minta supaya kita tekun. Kalau dalam keadaan tidak ada virus, ya kita bisa bilang kita tekun. Kita bisa bilang kita rajin.
kita bisa bilang kita anak Tuhan. Hari ini ada banyak orang mau tidak mau di rumah. Masihkah tekun engkau berdoa? Masihkah tekun engkau beribadah? Masihkah engkau tekun mengandalkan Tuhan hari ini? Banyak orang dirumahkan justru tidak berdoa, justru tidak beribadah, justru piknik kemana-mana. Saudara, ini Tuhan sedang uji kita. Dalam keadaan seperti ini, masihkah engkau bertekun? Ayat ini mengajari kita, orang yang tekun akan memperoleh hasil kerjanya. Jadi jangan anggap saudara kalau tidak tekun, saudara akan sukses. Tidak. Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati orang yang tekun. Yang berikutnya, tetaplah rendah hati. Haleluya. Sudah ada banyak masalah seperti ini, saudara masih tetap tidak rendah hati. Amsal 16 ayat yang kelima berkata kepada kita, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari Tuhan. Dalam keadaan normal, orang bertekun katanya karena dia punya pangkat, dia punya ini, punya itu. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata lewat ayat ini, dalam wabah seperti ini, saudara harus rendah hati. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ini artinya orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang mengandalkan hartanya, orang yang mengandalkan pangkatnya selama ini, jangan. Itu adalah kesombongan dan Tuhan akan tinggalkan saudara. Tuhan meninggalkan orang sombong. Kalau Tuhan sudah tinggalkan orang sombong, hidupnya akan seolah-olah berada di bawah hukuman. Kenapa? Masalah hidupnya akan menjadi berat sekali. Kenapa? Tuhan tutup jalan hidupnya. Tuhan tutup jalan berkatnya. Rendah hatilah. Gimana Bapak Ibu? Bagaimana saudara para pendengar? Apakah saudara sedang rendah hati hari ini? Apakah saudara masih seperti istri Lot? Sudah ada bencana, dia masih ingin menoleh ke belakang. Masih melihat hartanya yang sedang dalam keadaan terancam. Rendahkanlah hatimu. Yang berikutnya, yang kelima, hiduplah dalam Yesus Kristus. Supaya kita kokoh. Haleluya. Supaya kita kuat. Haleluya. Orang yang kuat. Kolose 1 ayat yang ke-19 berkata begini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam Yesus Kristus. Sekali lagi. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi kalau ada wabah, kalau ada masalah, ada kesulitan, dia meragukan Tuhan hari-hari, dia salah, kembali. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah. Maksudnya tanpa membuka ayat, saudara sendiri sudah lihat dalam Injil. Dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Amin. Dalam Yesus kita melihat ada mujizat. Yesus pernah berjalan di atas air. Yesus pernah merubah air menjadi anggur. Yesus memberikan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mencelikkan orang buta. Aduh, terlalu banyak. Istri Petrus sakit demam, dia tumpang tangan sembuh. Mungkin Anda saat ini sedang demam corona. Berdoalah, Tuhan mampu menyembuhkan saudara. Artinya saudara-saudaraku, saudara lihat lagi. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit. Apa cuma bangkit? Dia naik ke surga. Sebab itu saudara,
Inilah kekuatan kita. Tetaplah kuat di tengah wabah ini. Di dalam Yesus ada mujizat. Jangan meragukan Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hidup ini susah, itu betul. Hidup ini dalam keadaan wabah, itu betul. Ekonomi sedang tidak stabil, itu betul. Kematian di sekitar kita, itu betul. Stres, menyerah keadaan, itu betul. Tapi Tuhan minta kepada kita hari ini. Satu, tetaplah percaya akan janji Tuhan. Karena satu pun janjinya pasti ditepati kepadamu. Karena Yesus cinta engkau. Yang kedua, tetaplah dalam komunitas ini. 2 atau 3 orang di rumah berdoa. Jangan bilang kami cuma 2 orang, udah berdoa. Tuhan bilang 2-3 orang. Kau panggil nama aku pun ada di sini. Yang ketiga, hiduplah dalam ketekunan. Haleluya. Kalau engkau selama ini tekun dalam keadaan normal, Tuhan minta lagi, masih normalkah, masih tekunkah engkau dalam keadaan seperti ini? Kuat. Tuhan ingin lihat engkau kuat. Yang keempat, tetaplah rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu kekuatan, saudara-saudara. Karena orang yang sombong ditinggalkan Tuhan. Kalau sudah ditinggalkan Tuhan, masalah kecil pun jadi besar. Yang kelima, tetaplah hidup dalam Kristus. Karena Yesus sumber mujizat. Karena Yesus jalan keluar. Karena Yesus kebangkitan dan hidup. Karena Yesus harapan kita satu-satunya. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.